Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location. Nah, sekarang saya sudah berada di Rumah Sakit Sanglah. Saya ingin menjumpai seorang dokter yang memang mumpuni untuk menjelaskan sebetulnya plasma konvalesen itu apa. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Dokter Ketut Aryawati. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Salam sehat ya, Dok. Salam sehat. Kita harus tetap berjarak. Jaga jarak. Pakai masker. Pakai masker. Dok, saya tadi sudah menjumpai beberapa pendonor. Gitu kan. Nah, sekarang saya lebih mau menekan kita mengerucut. Saya ingin juga supaya masyarakat juga menjadi lebih paham lagi sebetulnya. Ini kan kategorinya adalah boleh dikatakan terapi plasma konvalesen. Nah, mungkin bisa jelaskan dulu, Dok, pengertiannya itu seperti apa sih, Dok, ya, terapi plasma konvalesen itu, Dok? Ya. Terima kasih ya, Mas Bambang ya. Ya. Ada 3 kata di situ ya. Ada terapi, ada plasma, ada konvalesen. Kalau terapi kita sudah semua tahu pastinya bahwa terapi itu ada pengobatan. Sedangkan plasma adalah cairan yang normal ada di dalam tubuh kita. Nah, itu ada di dalam tubuh kita, semua dari kita ada plasmanya, ada sel darah putihnya, ada sel merahnya, ada plasmanya. Kemudian konvalesen itu kalau dilihat dari harfiahnya adalah orang yang sudah sembuh, orang yang sudah pernah sembuh. sakit. Ya. Oh, jadi sebenarnya plasma konvalesen itu bukan untuk COVID saja. Gitu. Jadi dia ada plasma konvalesen adalah plasma dari orang yang pernah sakit yang sekarang sembuh. Dinyatakan sembuh. Sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang sekarang orang taunya konvalesen karena kita lagi COVID, akhirnya lagi tenar lah bahasa itu ya. Semua orang ingin mengetahui apa sih. Kita ketahui juga kan sekarang pemerintah terlebih memang gencar mempromosikan supaya melalui terapi plasma ini diyakini bisa membantu mengobati gitu. Nah, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan plasma, kan ini prosesnya transfusi ya, Dok, diambil darah. Secara teknis seperti apa sih, Dok? Apakah sama seperti transfusi darah seperti biasanya, atau memang ada kaidah-kaidah atau ada hal-hal yang sedikit berbeda nih? Bisa dijelaskan, Dokter Ketut? Terima kasih. Sebenarnya ada ada dua. Bisa dia diambil secara manual, bisa secara mesin. Nah, tetapi secara manual ini sama dengan proses donor seperti biasa, diambil darahnya, kemudian dipisahkan bagian mata komponen-komponennya, kemudian diambil plasmanya. Namun kekurangannya dari ini adalah volume dia akan sedikit. Yang kedua, dia adalah risiko untuk dia ketuker dari pasien-pasien ini. Tapi yang kedua adalah melalui mesin yang kita punya dan hampir dari semua Indonesia di tempat lain pakai mesin. Jadi mesin ini pendonor itu diambil darahnya, kemudian dia masuk ke mesin, diputer, kemudian yang ditampung di kantong itu hanya plasmanya, Mas. Sisanya sel darah merahnya, yang lainnya trombositnya masuk kembali ke tubuh si pendonor. Jadi kita ngambil plasmanya saja sehingga jumlah yang kita dapatkan cukup banyak, bisa sampai 1 liter. Plasmanya saja. Oke. Kalau kebutuhan untuk ininya seberapa sih, Dok, sebetulnya? Kebutuhan kita kalau ngambilnya itu sampai berapa? Misalnya satu pasien ya, Dok, ya, kita berdonor, kita mendapatkan plasmanya itu sampai berapa mililiter sih sebetulnya? Kalau kita ngambil satu orang donor, sesungguhnya bisa sampai 1 liter. Tetapi pembagiannya tergantung dosis yang dibutuhkan. Nanti akan dipecah oleh tim kami, dipecah menjadi 2 atau menjadi 4, 250 per kantong atau 500 per kantong. Si kebutuhannya berapa itu dihitung oleh dokter yang membutuhkan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya saya akan mendonor plasma saya, paling tidak bisa sampai 1 liter ya, Dok? Bisa. Ya? Dari darah yang melalui mesin tadi. Nah, pengertian plasmanya sendiri gimana, Dok? Kok tadi kan jadi kandungan dari darah atau apanya sih, Bu, pengertian plasma ini yang kita ambil kemudian darahnya kita masuk lagi? Menjelaskannya gimana secara awam kepada masyarakat nih, Dok, supaya tidak bingung nih? Di dalam tubuh kita ini kan ada, orang mengatakan pasti cuma darah yang beredar. Padahal di darah itu ada yang disebut dengan sel darah merah, ada yang disebut dengan sel darah putih, ada yang disebut trombosit. Nah, ada juga bagian dari plasma namanya.
ada elektrolitnya, ada airnya, itu di dalam yang kita beredar. Nah, yang kita ambil ini hanya plasmanya saja. Ini berfungsi, plasma ini di dalam tubuh ketika ada infeksi ini akan bereaksi untuk membentuk antibodi. Oke. Dia akan berbentuk antibodi, makanya inilah yang diambil untuk terapi plasma konvalesen. Oke. Nah, kalau bagi pendonornya sendiri, kan ini plasmanya diambil nih dok, itu mereka sendiri bagaimana? Apakah kan ada kekurangan gitu pasti? Kemudian apakah ada reproduksi kembali atau seperti apa? Atau memang sebetulnya saya nggak tahu, mungkin dokter itu bisa menjelaskan. Sebetulnya dengan jumlah darah yang ada dalam tubuh kita itu, kalau diambil plasmanya 1 liter misalnya, sebetulnya masih sisa 3 liter kok plasmanya. Nah kalau kayak gitu hitungannya ada nggak sih dok? Supaya pendonor nih yakin juga, wah saya jangan-jangan nanti kan banyak di luar saya bertanya, nanti saya kekurangan darah bagaimana? Nah gitu. Betul. Memang kan maksimal yang diambil bisa 1 liter, tapi rata-rata kadang-kadang diambil 600 seperti itu. Tapi jangan khawatir, itu tubuh kita selalu ketika darah itu dikembalikan, eritrosit atau sel darah merah itu kembalikan, terbentuk kembali dia plasma. Makanya diberikan donor plasma ini yang bagusnya dengan mesin ini, boleh dia donor 7 hari sudah boleh, karena dia sudah terbentuk kembali tubuh kita. Tubuh kita membentuk secara alami ya? Secara alami sudah dibentuk oleh tubuh memproduksi kita. Kembali. Oh baik. Jadi aman bagi pendonor. Aman. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan itu. Nggak usah khawatir, dan kita tidak akan mengambil sesuatu dalam tubuh melebihi dosis yang ada dalam tubuh, tidak lebih 20%, tidak akan masalah. Baik. Nah, kalau prosesnya sendiri berapa lama sih dok biasanya? Proses untuk transfusi masa dari awal ya sampai? Ada 2 kan ya. Ada yang pengambilan, ya pengambilan dengan mesin itu, kemudian dengan mesin itu disimpan dalam bentuk pack ya, kantongan itu disimpan. Kalau ada yang perlu baru donor. Jadi ada 2 proses sebenarnya. Proses pengambilan, proses pendonoran sendiri. Kan gitu. Waktu proses pengambilan ini kurang lebih hampir 2 jam lah, 2 jam prosesnya. Jadi kemudian disimpan dalam lemari es atau yang sudah ditentukan ke suhunya. Kemudian kalau dibutuhkan diambil, kemudian dimasukkan ke pendonor. Baik. Jadi plasma ini bisa bertahan lama lah dok ya? Bisa bertahan lama selama di dalam ruangan pendingin dengan temperatur tertentu tadi. Baik, waduh, memang ini informasi yang penting. Nah, sekarang kita terkait dengan siapa yang boleh mendonor, ya dok ya. Ini kan kalau kita tahu siapa saja, kemudian syaratnya apa sih dok? Kalau secara medis yang kita bisa sampaikan kepada masyarakat kita. Ya. Kalau kita berbicara secara umum plasma konvalesen, tentu di belakangnya harus ada embel-embel lagi. Plasma konvalesen COVID, plasma konvalesen myasthenia gravis, plasma konvalesen apalah penyakitnya. Jadi dia harus menerima, si pendonor dan resipien namanya yang menerima ini harus sama penyakitnya. Nah, sekarang kita ngomongnya kan sedang COVID nih. COVID-19. Nah, jadi yang mendonor tentu pasien yang pernah mengalami COVID. Kayak gitu kan. Nah, yang paling bagus adalah si pendonor ini adalah pasien-pasien yang pernah mengalami infeksi COVID sedang dan berat. Gitu ya, dia sedang berat. Dalam 14 hari ini dia sudah tidak menimbulkan gejala lagi. Itu dia boleh mendonorkan. Kemudian ada syarat yang lain lagi. Umurnya 17 sampai 60 tahun. Secara fisik akan dicek stensinya harus memenuhi syarat. Kemudian nadinya memenuhi syarat. Jadi jangan khawatir ini bahwa kita dicek orang-orang yang memang sesuai dengan syarat-syarat yang saya sampaikan tadi. Dan yang menerima juga ada syaratnya juga. Paling tidak sama dengan transfusi yang lainnya, dia harus satu golongan darah. Satu golongan darah, itu yang penting. Penting sekali. Penting sekali. Nah, saya kembali dulu ke calon pendonor nih dok. Ada juga nih dari masyarakat menanyakan, apa betul yang boleh mendonor itu hanya yang laki-laki saja, penyintas laki-laki, yang perempuan tidak boleh. Nah, benarnya kayak apa sih dok terkait dengan pria dan wanita ini seperti apa dok? Baik, memang yang dipentingkan yang pertama adalah laki-laki. Kemudian boleh wanita, yang penting dia tidak hamil dan dia belum pernah kena transfusi. Belum pernah kena transfusi, belum pernah ditransfusi. Jadi boleh.
Cuman memang kebanyakan kita minta adalah yang laki-laki. Laki-laki. Ya. Oh gitu ya. Jadi memang sebetulnya wanita masih boleh, selama mereka tidak sedang hamil, gitu. Kemudian tidak pernah mendapatkan transfusi. Ya, betul. Oh baik. Tapi memang dianjurkan relatif be better mungkin lebih baik yang pria, laki-laki ya dok ya. Nah ini juga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan siapa yang bisa melakukan donor, gitu ya dok ya. Nanti kita lanjutkan lagi dok, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana, apakah ada gejala-gejala, kemudian tingkat kesembuhannya seperti apa, secara medis kenapa kok memang ini yang digencarkan gitu ya dok ya. Tapi kita tahan dulu. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.